Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fatima dari 10 AKB. Di sini saya akan membawakan dua cerita hikayat. Yang pertama itu yaitu berjudulkan Putri Kemuning dan yang kedua itu berjudulkan Bayan yang Budiman. Di suatu hari hidup seorang raja yang terkenal dengan sifatnya yang adil dan bijaksana. Raja ini memiliki 10 orang putri yang sangat cantik. Nama-nama putrinya berdasarkan dari nama warna, yaitu mulai dari Putri Sulungnya Meram Putri Jambon, Putri Nila, Jingga, Ungu, Hijau, Biru, Kelabu, Merah Merona, Oranye, dan putri bungsunya yang bernama Putri Kuning. Tetapi kebahagiaan itu pun menjadi kurang saat istri sang raja meninggal dunia, tepatnya saat melahirkan putri bungsunya yang bernama Putri Kuning. Dan dikarenakan sibuk dengan kerajaannya, sang raja pun menjadi sangat jarang untuk menemui sang putri. Ke-10 putrinya pun diasuh oleh inang pengasuh, dan mereka tumbuh dewasa menjadi anak yang sangat manja dan suka bertengkar. Lalu, di antara ke-10 putrinya itu, hanya putri bungsulah yang tak pernah terlibat dalam pertengkaran kakak-kakaknya, karena ia lebih senang jika ia bermain sendirian. Pada suatu saat, raja ingin bepergian. Ayah akan pergi tak lama lagi. Apakah kalian ingin sesuatu? Tanya raja tersebut. Dan ke-9 putri-putrinya pun sibuk mencari dan menyebutkan barang-barang mahal untuk dibelikan ayahnya. Contohnya seperti kain sutra dan juga perhiasan-perhiasan mewah yang mahal. Berbeda dengan putri-putri yang lain, Putri Kuning menjawab pertanyaan sang ayah. Aku tak ingin apa-apa ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan keadaan selamat dan sehat. Mendengar itu pun sang raja tersenyum kepada putri bungsunya. Dan selama sang raja pergi, kelakuan ke-9 putrinya semakin jadi. Mereka hanya bersenang-senang, lalu menyuruh para pelayan untuk melayani mereka sesuka hati mereka. Sedangkan Putri Kuning sedih saat melihat taman sang ayah menjadi kotor, dikarenakan para pelayan telah sibuk mengurusi kakak-kakaknya. Ia pun membersihkan taman itu. Dengan melihat itu, para kakak-kakaknya tidak membantu. Malah, mereka mengejek dan menjuluki Putri Kuning sebagai seorang pelayan baru di istana. Dan bahkan mereka tak segan untuk melempari Putri Kuning sampah, mengotori taman itu, sehingga Putri Kuning harus membersihkannya kembali. Esok harinya, raja pun pulang dan memberikan hadiah itu kepada anak-anaknya. Lalu, walaupun tidak meminta, Putri Kuning tetap mendapatkan hadiah dari sang ayah, yaitu berupa kalung yang berwarna hijau dan sangat cantik. Tetapi melihat itu, Putri Hijau pun menjadi sangat iri terhadap Putri Kuning. Bahkan ia tak segan untuk menghasut para saudara-saudaranya dan menyatakan bahwa Putri Kuninglah yang mencuri kalung tersebut dari saku sang ayah. Mereka pun berniat memberikan pelajaran kepada Putri Kuning yang sudah merampas kalung tersebut. Saat ingin merampas kalung tersebut, mereka tak sengaja memukul di bagian kepala Putri Kuning dan menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Mereka semua panik, dan mereka menguburkan jasad daripada Putri Kuning di Taman Raja. Tak ada satupun yang ingin dan mau membuka mulut tentang peristiwa yang terjadi ini. Sudah berbulan-bulan sang raja mencari keberadaan putri bungsunya, yaitu Putri Kuning. Namun ia tidak dapat menemukan sang putri bungsu. Dan pada suatu saat, tepatnya di atas pusara di mana Putri Kuning dimakamkan, ditumbuhi suatu tanaman yang berwarna kuning dan menciptakan aroma yang sangat harum. Dan melihat itu, raja pun merawat tanaman tersebut dan menamainya dengan tanaman Bunga Kemuning. Alkisah di Kerajaan Azam, hidup seorang saudagar kaya raya dan telah berkeluarga yang bernama Hojan Mubarok. Tetapi itu kurang lengkap karena beliau belum memiliki seorang anak. Walaupun begitu, Hojan Mubarok tak putus asa untuk selalu memanjatkan doa dan berusaha agar ia mendapatkan anak atau keturunan. Penantian yang sangat panjang itu pun berakhir karena sang istri telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan memiliki nama Hojan Maimun. Anak itu pun tumbuh dewasa dengan sangat baik dan juga soleh. Di usianya yang 15 tahun, kemudian ia dinikahkan oleh seseorang yang bernama Bibi Zainab.
Dan Bibi Zainab ini merupakan anak dari saudagar yang kaya raya juga. Dan pada suatu saat, Maimun ingin pergi berlayar dan ia meminta izin kepada istrinya. Lalu sebelum pergi berlayar, ia membelikan seekor burung bayan yang berjenis kelamin jantan dan seekor burung tiung yang berjenis kelamin betina untuk istrinya. Ia mengatakan pada istrinya jika istrinya mengalami masalah, istrinya dapat bercerita kepada kedua ekor burung yang telah ia berikan kepada istrinya itu. Dan beberapa hari kemudian ketika ia sudah ditinggal oleh suaminya pergi berlayar, Bibi Zainab pun merasa kesepian. Dan pada suatu saat datang seorang anak raja yang dimana jatuh cinta kepada kecantikannya. Dan anak raja tersebut meminta tolong kepada seorang perempuan tua untuk membantunya berkenalan dengan Bibi Zainab. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya saling jatuh cinta dan semakin dekat. Dan pada suatu malam, Bibi Zainab pun pergi bersama anak raja tersebut. Lalu ia berpamitan kepada burung tiung. Burung tiung pun menasihatinya karena aksi tersebut telah melanggar aturan dan ia telah memiliki seorang suami. Dan ternyata Bibi Zainab marah kepada burung tiung dan ia membanting sangkar dari burung tersebut sehingga membuat burung tersebut mati. Bibi Zainab pun melihat ke arah burung bayan yang tengah tertidur, tetapi nyatanya burung bayan hanya berpura-pura tidur karena apabila ia memberikan jawaban yang sama, maka nyawanya pun akan ikut terancam sama halnya seperti burung tiung. Pada saat Bibi Zainab berpamitan kepada burung bayan, maka burung tersebut berkata, "Kamu boleh pergi dan bergegaslah karena anak itu sudah menunggumu lama. Apa yang telah kamu perbuat akan aku tanggung semuanya." Lalu, apa yang dicari manusia di dunia ini selain daripada kesabaran, martabat, dan juga kekayaan? Aku hanyalah seekor burung bayan yang dimana telah dicabut bulunya oleh istri dari pemilikku. Dan pada malam berikutnya, Bibi Zainab pun menjadi lebih sering bertemu dengan pemuda tersebut. Setiap kali ia berpamitan dengan burung bayan, burung itu menceritakan suatu kisah kepada Bibi Zainab. Dengan mendengar suatu kisah tersebut, Bibi Zainab menjadi menyesal atas apa perbuatan yang telah ia buat dan tidak ingin mengulangi perbuatan itu lagi.